Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini masih banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hingga waktu luang. Kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah mudah-mudahan nanti dilanjutkan sholat isya berjamaah. Dan mana ini sebenarnya sungguh suatu nikmat, dan banyak orang yang tidak diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan menghadiri sholat berjamaah, yang mana macam-macam juga alasannya. Ada yang bisa sakit, ada yang kesibukan bermacam-macam, ya macam-macam perkara dunia. Dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang insya Allah selalu bersemangat melaksanakan syariat apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki hadis yang ke nomor 238 di kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Imam An-Nawawi memasukkan hadis yang mana ujar sidin Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Haqqul muslimina alal muslimin hamsan. Ujar Rasulullah, ujar Nabi, hak orang muslim atas muslim lainnya ada 5. Ada 5 ujar Nabi. Hak seorang muslim atas muslim lainnya.
Yang pertama ujar Rasulullah, raddus salam. Apabila bertemu kita mengucapkan salam dan wajib menjawab salam ujar Rasulullah. Dan yang kedua, wa iyadatul maridah. Apabila ada orang yang sakit, hendaklah kita menjenguknya. Nah, makasih Pak. Yang ketiga ya Rasulullah, wattibaul janazah. Wattibaul janazah. Mengantarkan jenazah, menyelenggarakan jenazah. Yang keempat ujar Rasulullah, wa ijabatud dakwah. Nah, apabila ada kekawanan yang mengundang kita, mengundang, maka itu kita diwajibkan mendatangi, namun tidak ada ujur gitu nah. Dan yang kelima ujar Rasulullah, watasmitul atis. Apabila ada orang yang wahin, bersin, ini alhamdulillah, maka yarhamakallah. Dan di hadis yang lain Nabi berkata juga, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada lapas selanjutnya, dari Imam An-Nawawi, Nabi pernah berkata juga, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Nah, ini 6 ulang. Yang pertama ujar Rasulullah, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika dia mengundangmu maka penuhilah. Dan jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat kepadanya. Dan yang keempat, jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah maka doakan, yarhamakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Dan yang kelima, jika dia menderita suatu penyakit maka jenguklah, helangi, maka tuh ganal juga pahalanya. Dan yang keenam, jika dia meninggal dunia maka selenggarakanlah jenazahnya. Nah, mudah-mudahan kawan nih paling kada kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ya Rasulullah, raddus salam. Apabila bertemu kita ucapkan salam lawan kawan. Mun wayah kada kawa bersalaman, kayak ini aja. Misalnya tuh, amun kawa bersalaman, aja masalah. Ini kan musafahah kita. Barang siapa ya Rasulullah nih bermusafahah nih, berjabat tangan, maka ya Nabi tidak akan nih dilepaskan dosa-dosanya nih, habis nih selama nih balapas tangan nih, berarti guguran terus dosa kita nih. Nah, bayangkan kalau ada hasad kah di antara kita berdua kan, misalnya tuh, ini bila bermusafahah berjabat tangan, ini pasti hati dilembutkan oleh Allah. Nabi yang berkata. Ini kan perkara-perkara ringan terkadang, cuma bisa dianggap karena kada diingat-ingat akan, dianggap dilalaikan oleh kita. Tapi kalau diingat-ingat akan ini, insya Allah kita makanya jujur para ulama, fadilah atau ibadah apabila sering diingat-ingatkan kepada pelakunya, insya Allah bersemangat kita, bermujahadah. Begitu juga kita untuk meninggalkan maksiat, diingat-ingatkan bahwa ini ajabannya ini ajabannya ini. Kita, insya Allah kita mudah menghindarinya. Nah itulah salah satunya kita ini saling, ini kan ada pulang di sini saling nasihat menasihati, berbagi ilmu. Nah, dan yang kedua tadi, jar Imam An-Nawawi, Sidin mengatakan nih Abu Hurairah bepadah. Yang kedua, wa iyadatul marid. Apabila ada orang nang garing, nang sakit, maka jenguklah. Maka di hadis lain Nabi berkata, barang siapa tuh nang menziarahi kawannya, tetangganya garing, maka 70.000 malaikat di atasnya mengiringi kita. Ya Nabi, barang siapa nang berjalannya di waktu pagi, maka malaikat 70.000 tadi mendoakannya sampai sore hari. Wah, bayangkan. Padahal nih kita pagi aja belang nih ke orang garing, padahal misalnya melangi kawan di rumah sakit Islam misalnya, belang bisukan aja misalnya nih, jam 9 tulak, jam 10 bulik sudah. Tapi malaikat yang di atas nih mendoakan kita, rahmati dia, ampuni sampai sore hari. Oh, bayangkan, berujung jadinya talimpuar. Wajilah, cuman Allah.
Dan barang siapa aja Rasulullah nang maelangi yang menjunguknya di sore hari, sore melang kita, maka Allah akan merahmatinya dan malaikat mendoakannya sampai di pagi hari. Nah, bayangkan. Padahal tuntung dah amalan kita tadi. Belang misalnya sejam aja, ampunan Allah, rahmat Allah mulai sore sampai pagi harinya. Nah ini kan namun kita ingat ini paling ada bisa semangat kita. Paling ada umpet mendoakan barang, ada kau menjinguknya kan, siapa Allah mendoakan tahu kawan garing. Nah itu kan dapat pahala juga. Dan yang ketiga, ujar Rasulullah, watiba'ul janajah, mengantarkan jenazah. Paling kadang kan kita ingat meninggal mati nah. Setidak-tidaknya tuh. Karena semuaan kita nih pasti ajalah pasti calonnya kita nih lagi. Nabi berkata, ulun ada membaca apa aja. Nah, ini berkaitan nih. Ada survei, membaca survei di Indonesia bahwa rata-rata kecerdasan IQ orang Indonesia ini sekitar 90-an. Belum baca tuh. Kan memang ada sampai di atas 100, tapi ada juga di bawah 90. Dan membaca di situ di jurnal itu Pak Haji, di berita Islam itu bahwa rata-rata kecerdasan IQ orang Indonesia ini kelas menengah. Kelas menengah padan. Sekitar 90-an membaca tuh. Mungkin bujur kada walau alam lah. Cuma Nabi sudah berkata, tapi maksud Nabi kecerdasannya, intelektualnya, IQ-nya bukan di sini letaknya aja Rasulullah. Ikam tahulah manusia yang paling cerdas, menakuni para sahabat. Dan Nabi manusia yang paling cerdas itu ialah orang nang hidupnya mempersiapkan untuk bekalnya kematiannya. Itu sebenarnya hakikatnya. Amun kita yang nang survei itu bujur aja juga Bang, cuma amun itu aja sepanggal itu banyak orang nang cerdas aja lah. Banyak. Nang pintar, nang jabatan direktur tinggi benar jabatannya, kepala BUMN misalnya tuh. Tapi banyak orang nang dunianya perkaranya hebat. Ada yang sembahyang Jumat tuh, ada pernah duduk di dalam masjid, dan ini ada. Ah bayangkan, ada. Malah misalnya Jumat ini Zuhur misalnya jam 12.38 misalnya. Inya datang parak jam 1. Orang sudah khutbah nih parak tuntung sudah. Khutbah kedua sudah, parak qomat sudah. Berdiri nah. Dan ini ada. Dan mudah-mudahan kita nih bukan tergolong orang-orang itu. Ya kan sayang itu. Itu berarti kadang mengasah kecerdasannya. Misalnya bujur aja di tes intelektualnya tinggi, IQ-nya tinggi, cuma kecerdasannya nih yang dimaksud Nabi tadi, orang yang cerdas tadi ialah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan di akhirat. Maksudnya itu mengingat-ingat mati gitu nah. Jadi kita mengingat tuh adalah ingat bekal kita aja nih. Tapi bukan meninggalkan perkara dunia, kada. Maksudnya kada. Cuma nih urusan dunia ini yang urgennya nih untuk akhirat gitu nah. Belum masalah dunia nih, perkara dunia nih kita boleh aja. Tapi ini orientasinya, ini yang kita gawe dunia nih, ujung-ujungnya bekalnya untuk akhirat. Jangan sampai tadi kayak contoh tadi sembahyang Jumat tadi, orang sudah parak tuntung khutbah hanya datang. Misalnya, tapi misalnya tuh pernah juga, jangan, kan kita, astagfirullahaladzim ya Allah nih, dilalaikan hari ini misalnya, esok jangan lagi. Nah itu maksudnya kayak itu. Bukannya manusia ini kada pernah hilap dan lupa, itu kan biasa aja. Tapi kan kita maksudnya orang yang cerdas tadi aja Rasulullah, orang yang mempersiapkan bekalnya untuk kematiannya. Dan itu salah satu caranya itu supaya hidup kita ini ada realnya. Makanya ujar para ulama, apabila tuh orang nih yang sering mengingat kematiannya, maka akan cerdas berarti. Nah, maka ajar para ulama akan diberi 3 kemuliaan. Nah, diberi pulang 3 kemuliaan. Diberi pulang. Bukannya nang mengingat aku mati kan kadang maksudnya ini kita
mengingat mati itu artinya kita jadinya menyiapkan diri kita. Nah, jadi ujar para ulama akan diberi 3 kemuliaan oleh Allah. Yang pertama ujar para ulama, orang itu akan diberi oleh Allah sifat taubatan nasuha. Yang pertama. Ketujuh, bertobat, beristighfar. Maka kan ini relevansinya nih, lawan kita menuju Ramadan nih, ini penting benar kita. Supaya bersemangat, cangkal, lebih ibadahnya apa? Ini memang bila kita tuh dilalaikan, dimalaskan, dikeluarkan beribadah, itu salah satunya karena kita berdosa banyak. Kan di hadis Nabi, barang siapa nang nih melakukan suatu nih kejaliman, maka satitik di kalbunya ditutupi oleh Allah. Itu kan akhirnya memberatkan kita ibadah. Salah satu caranya kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikis nang kalbu nang betitik-titik tadi. Salah satu caranya. Selain melaksanakan amal kebaikan yang lain. Ini kan amalan yang mudah. Perbanyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bilanya kita minta ampun nih kadang yang minta ampun kayak itu aja, Allah senang jadinya. Allah senang benar. Bayangkan ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat tuh nah ya Rasulullah, seorang ibu yang mondar-mandir tuh ketika tawanan perang tuh ditawan. Jadi Nabi melihat tuh kan pernah melihat lah ibu tuh mondar-mandir mencari anaknya. Cari anaknya apa aja lah. Seorang ibu tuh mencari anaknya. Baik. Mondar-mandir dengan perasaan tegang muhanang carut-marut sidin mencari anaknya. Jadi ya Rasulullah, ketika ibu itu mendapatkan anaknya, dapat sekali anaknya dikira nih meninggal kah atau apakah diculik orang misalnya dia tahan orang, kada dapat sekalinya. Dan sangat bahagianya memeluk anaknya. Nah, ya Rasul, bayangkan ya Rasulullah, engkau melihat hal tersebut, apakah mungkin tuh ibu yang hanya mendapatkan anak-anak hilang tadi akan melemparkan anaknya ke api, menimbai anaknya ke api? Jadi ya sahabatlah, ada mungkin, wahai Rasulullah. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan Allah menimbai kita ke neraka misalnya tuh. Kan Nabi yang berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang menemui Ramadan nih menemui bulan puasa, insya Allah ini berapa hari lagi kita? Insya Allah Rabu. Kita menemui mendapati Ramadan ya Rasulullah, dan orang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini celaka. Berarti apa? Pasti diampuni. Asal menemui Ramadannya, pasti. Adanya lagi, pasti. Nabi yang berkata, asal mau kita beribadah. Saking kenalnya fadilah Ramadan. Sampai ada kisah nih. Kisah sahabat Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah. Jadi Talhah ini digalari al-khair. Pamarasan orangnya. Talhah sahabat Nabi ini pernah juga disambat nih tameng Nabi. Jadi waktu ketika perang tuh Talhah ini rancak melindungi Nabi sampai berluka-luka. Talhah ini termasuk wajilah sahabat Nabi yang dipadahkan Nabi kan perkataannya kecuali dengan wahyu kan. Nabi mengatakan 10 sahabat nang dijamin surga. Nah, Talhah ini salah satunya. Talhah bin Ubaidillah. Selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ini Talhah salah satunya. Jubair bin Awam 6 kan. Abdurrahman bin Auf yang sugih itu, ini Talhah salah satunya. Jadi Talhah ini pernah bermimpi. Nah, bermimpi badan. Jadi Talhah bermimpi bertemu dengan 2 orang sahabat. Sahabat nih bakawan jolan Talhah bin Ubaidillah. Waktu masuk Islam tuh berdua badingnya beding sanak nang berdua ekong sahabatnya nah. Tapi orang tuh sudah meninggal. Berdahulu sudah meninggal yang terdahulu. Berdua tadi, dan Talhah termimpi oleh orang nang berdua tadi bertamu. Nah, memang kadang tuh kita bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal itu bisa saja terjadi. Karena Rasulullah juga berkata, sesungguhnya waktu kita guring itu adalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu bangun guring itu kita berdoakan,
Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusyur. Ya Allah, terima kasih segala puji kepada Allah, pada Engkau yang telah membangunkan ulun dari kematian. Mati sebenarnya kita, tapi dilepas Allah kan enggak mati. Hidup kawabi ibadah kita, maksudnya bersyukur kita. Nah, jadi singkat cerita, Talhah tadi bingung. Mimpinya tadi mengisahkan, apa gerang mimpi kamu Talhah aja para sahabat nih. Jadi jar Talhah, aku ini bermimpi lawan si pulan kawan kita nang sudah meninggal semalam. Nang dua ikung sudah meninggal. Nah, jadi jar Talhah ketika kami ini hendak masuk nih di antara pintu surga. Alhamdulillah di pintu surga dadang sudah ya. Jadi kami bertiga nih jar Talhah mantri. Nah, jadi jar Talhah ketika mantri ini antara berdua nang dipanggil tadi, aku kira jar Talhah nang mati berdulu tuh kakaknya. Jadi di sanak nih tadi ku kira jar Talhah akan dipanggil berdahulu. Nah, sekalinya kada. Jadi dipanggil nang salah satunya nang hanyar meninggal dipanggil. Setelah beberapa saat jar Talhah dipanggil pulang nang takaka tadi. Nah, dua. Jadi aku nih hendak maju jar Talhah. Sekalinya takalap terbangun. Karena nang penjaga tadi jar Talhah mengatakan, "Lah, engkau belum waktunya ya." Nah, dan mimpi ini benar di kitab, di hadis-hadis sahih terdapat. Nah, jadi Talhah bingung. Kenapa? Jadi nang tadudi nang mati tadi nang dipanggil berdahulu masuk surga. Sedangkan aku tahu jar Talhah nang kakak nang mati berdahulu tadi dia matinya meninggalnya insya Allah syahid karena di medan perang. Medan perang tuh kan bayangkan kita malah kada di kain kapan gin langsung tabok aja lagi langsung kubur aja. Peribahasanya tuh kan boleh aja karena kemuliaan orang-orang yang meninggal syahid. Jadi jar Talhah nih bingung aku nih. Sedangkan nang tadi setahun kemudian meninggalnya nang di sanak tadi dan meninggal di keadaan yang biasa. Nah, jadi kenapa jadi kayak ini? Takut lawan sahabat. Jadi bicara para sahabat, aku bingung juga sama ya kada tahu juga ini mun perkiraan kita kan nang tadi nang berdahulu di kiau. Jadi singkat cerita berkonsultasi lawan Rasulullah, betakun lawan Nabi. Betakun? Nyaman betakun adalah Rasulullah mun kita betakun. Pajilah, paksalah yang Tuhan dulu Paji betakun banyak pengalaman nih. Nah, jadi betakun lawan Rasulullah. Setelah betakun, wahai Rasulullah, sebenarnya nih si Talhah tadi bin Ubaidillah bermimpi nang kayak ini cerita mimpinya. Wahai Rasulullah. Jadi kayak apa mimpinya tadi Talhah tadi? Bingung kami. Nah, jadi Rasulullah sebenarnya mimpi Talhah tadi adalah benar. Nah, Nabi yang mengatakan bujur. Makin bingung lagi sahabat, bujur kayak itu. Jadi betakunnya wahai Rasulullah sesungguhnya bagaimana nih jadi sampai orang nang kemuliaan nang meninggal nih mati syahid nih dikalahkan oleh orang nang meninggal setahun kemudian. Nah, jadi Rasulullah menyahuti. Nah, di sini kuncinya udah termasuk kita nih. Karena jadi Rasulullah, apakah engkau tidak tahu setahun kemudian di antara setahun itu dia menemui Ramadan? Nah, Nabi mengatakan dia menemui Ramadan. Dia berpuasa bersamamu ya Rasulullah. Dia beribadah bersamamu. Yang meninggal hanya setahun nih. Dan itulah ya Rasulullah kemuliaan Ramadan. Sesungguhnya ya Rasulullah nih beda antara nang orang nang meninggal setahun tadi di antara langit dan bumi kemuliaannya. Oh, bayangkan nang mati syahid tuh. Untung setahun kita menemui Ramadan. Kalau beribadah mudah-mudahan ini termasuk nih kita nih. Nah, ini persiapannya maksudnya nang ini jadi orang nang cerdas, orang nang mempersiapkan kematiannya. Memang hadis Nabi berkata juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu bil hawatim ya Rasulullah. Sesungguhnya amal-amal itu akan dihitung nanti pada akhirnya. Itu bujur aja. Nabi juga berkata, ya Nabi sesungguhnya orang tersebut akan dimatikan, kita nih akan dimeninggalkan, dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidup kita semalam. Kebiasaan kita hari ini, esok mati. Kebiasaan kita semalam, hari ini mati misalnya tuh. Kebiasaan kita semalam, Nabi yang berkata. Jadi kita juga yang menyudahinya. Apa kebiasaan kita malah? Hari ini apa kebiasaan kita? Amun kebiasaan kita balak 4, balak 6, nah misalnya tuh. Itu kan wallahu alam jadinya. Kan kita memang kita yang bermujahadah. Sampai-sampai kan pernah waktu
berjalan di pekuburan. Jadi Nabi mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya ya Rasulullah, ini adalah penghuni surga dan ini penghuni neraka. Dan Nabi kada berkata kecuali dengan wahyu. Jadi sahabatnya bingung juga, wahai Rasulullah, amun sudah ditentukan oleh Allah nih di Lauh Mahfuz nih, orang nih pian tahu di pandangan Allah ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Gasan apa kita beribadah? Nah, kan logika nih bujur nih. Nah, gasan apa beribadah amun tahu hasilnya A, entah hasilnya B. Padahal gasan apa? Nah, jadi Nabi menyahuti, sesungguhnya aja Rasulullah nih, engkau akan ditakdirkan dan dimudahkan hidupmu sesuai dengan takdirmu. Apa yang engkau amalkan ya Rasulullah waktu hidupku, engkau akan dimudahkan mengamalkan amalan kita nih, nah sesuai dengan takdir engkau. Amun takdir engkau neraka, engkau pasti akan mudah mengamalkan amalan neraka. Amun takdir engkau surga ya Rasulullah, engkau pasti dimudahkan untuk mengamalkan amalan surga. Dan itu kita yang menyudahinya. Hendak dimudahkan amalan apa kita? Nah berarti kita yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ini selaras dengan surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah sudah diciptakan Allah dah kematian, kehidupan, kebahagiaan, kesenangan, sampai daun yang gugur aja di malam hari digelap tahu Allah sudah ditentukan Allah, detiknya sudah ketahuan dah. Tapi kan Allah mengadakan juga ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya wajilah dalam menghadapi nang kehidupan ini nah. Jadi kita berlomba-lomba. Amun kita indah amal yang baik, amalan itu maksudnya berarti takdir kita itu, maksudnya itu. Nah, jadi kan kita paham jadinya, kita nang berusaha supaya sesuai takdir kita. Nah, ini maksudnya. Amun kita hendak sesuai takdir kita nangka itu, misalnya amalkan amalan nang takdirnya itu. Takdir neraka. Nauzubillahi min dzalik. Amun kita hendak sesuai amalan takdir kita surga, amalan surga. Nah, kan mudah jadi. Tapi memang ini harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Kada kawas tayu-tayuhnya malah. Ayo belum puasa awai kana orang puasa juga umpat. Itu kada kawas, harus bersungguh-sungguh, bermujahadah kita. Bersungguh-sungguh. Mun tayu-tayuhnya aja sembahyang tak kadang-kadang misalnya tadi orang hebat nang cerdas nang dunia tadi kan jabatan mentereng kepala apa misalnya, tapi nang setayu-tayunya aja hidup tadi mbahnu sembahyang, mbahnu kada, mbahnu salat, mbahnu kada, itu kan berarti kada cerdasnya untuk mempersiapkan kematiannya dan sia-sia. Nah ini maksudnya, jadi kita nih berpikir, oh ini amalan surga nih, aku berarti harus bersemangat manukan amalan surga. Nah itu maksudnya kita mempersiapkan kematian. Nah jadi ini mengantarkan jenazah, menyelenggarakan jenazah tadi, ini padilahnya hakikatnya ada sebenarnya. Nah untuk kita nih tahu bahwa kita nih kena mati juga akhirnya, mati juga. Kita merenungi itu. Jangan maksudnya nih mempersiapkan, boleh aja kita misalnya nih nukar alkah apa kan mempersiapkan kematian, cuma maksudnya nih apa nang kita bawa kayak itu nah. Amunnya nang kada ada sangguan apa-apa kan memang ya Rasulullah jenazah itu kena akan diiringi oleh tiga keluarganya, amalnya, hartanya. Yang kedua nih ya Rasulullah, dua nih tabulik aja lah, babulik. Keluarga siapa nah akun tabuk 4 juga. Biar yang paling dicintai anak, istri, keluarga kita. Kada pasti kada akun itu fitrah manusia, kada mau pang. Harta kita adalah di pataknya nah HP iPhone 17 Pro. Di bawah misalnya kada mau, itu orang kita muslim kan memang kada boleh itu. Ada yang mengumpati kita tuh apa? Amal soleh kita. Nah, dan ini memang harus diingat-ingatakan. Sampai-sampai Nabi berkata kan, memang ada hadis di Nabi, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang nih, itu orang yang belajar Quran, qori, ahli misalnya mengajarkannya. Tapi Nabi ada di situ aja. Sekalinya banyak cara supaya kita ini menjadi baik. Kadang harus di bidang itu aja ada. Ya Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia sama nih ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, kan itu kita mudah. Apalagi kawan kedua-duanya pun ahli Quran pun lawan bermanfaat bagi sesama. Ada kawan misalnya garing apa? Ada haur ka kawan antar. Gani maksudnya maksud itu kan bermanfaat bagi sesama kita. Bermanfaat. Itu sebaik-baik manusia juga.
Kan banyak caranya. Nah, misalnya kita tuh sampai-sampai Nabi berkata kan, bila orang tuh ahli mengaji, ahli Quran, maka nih akan bersama malaikat bila mengaji. Dan orang yang terbata-bata asal mau mengaji, biar terbata-bata dapat 2 pahala aja lah. Nah, jadi maksudnya tuh bilanya kita bersemangat beramal soleh, pasti ada ganjarannya, pasti sudah. Jadi kada nang mender kita, aku udah ke masjid nah hanyar aja pangnya. Kada ada urusan kita, yang penting kita beribadah dengan Allah. Ada aja ganjarannya, Allah pasti menilai. Nah, itu bersemangat jadi kita apa? Karena diingat-ingat akan ini. Nah, Mbah mengantarkan jenazah tadi, maksudnya tadi supaya kita nih bersemangat melaksanakan ketaatan, karena tahu kita nih camat semuaan bajilah, semuaan camat. Nah, camat lain camat yang kelurahan tuh lain nih, ini calon mati, calon meninggal. Dan ini kita memang yakin nih, ini begayaan Bang, tapi hakikatnya bujur nih calon meninggal semuaan kita. Meninggal. Pasti meninggal sudah. Tapi nang meninggal ini belum tentu anum. Belum tentu tuha. Bisa aja nang terdahulu nang ini berapa umurnya misalnya tuh kan. Maksudnya, nah tadi jadi siapa yang paling baik mempersiapkan kematiannya. Nah, bukan menyiapkan kuburnya misalnya, nah aku siapakanlah nih atang yang tinggi 2 meter aja misalnya tuh, menyiapkan kematiannya, menyiapkan. Ini ulahkan anunya nih kubahnya. Maksudnya kada kayak itu, maksudnya ini menyiapkan nih. Boleh aja kita misalnya nukar alka berkumpul. Boleh aja itu boleh, maksudnya cuma mempersiapkan kematian ini apalah bekal amal yang dihitung yang dibawa tadi nah. Nang 3 tadi jenabi nang dibawa tadi kan 3 nih 2 buting mulik kena harta dan keluarga amal. Nah, berarti orang nang cerdas tadi, nang akionya tadi, biar akio nang 80 aja lah, kadusa 90 ya, tapi mempersiapkan nih untuk waktu yang di akhirat, itu berarti cerdas sudah. Kategorinya nih Nabi mengkategorikan tadi di situ. Mau kategori nang orang ini kan diteliti kan akionya berapa kan, itu ya kada apa-apa boleh aja juga. Cuma untuk agama kita, orang nang cerdas itu ialah orang nang mempersiapkan hidupnya untuk bekal kematiannya. Dan termasuk kita nih, amin insyaallah. Dan karena nih bulan Ramadan nih rugi benar kita. Kada bercangkal bang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dan yang keempat ya Rasulullah tadi, nah memenuhi undangan. Apabila ada kawan tetangga yang berundangan misalnya, selama undangannya tuh baik aja kan, ini ada nang bisa merat pejogetannya, begalan. Nah, kon jangan tuh. Nah, itu mun tahu kita, mun kada tahu ya kada walau alam, mun tahu jangan dihadiri undangannya jangan dihadiri. Dan yang kelima aja Rasulullah ya, mendoakan orang yang bersih, yang bersin. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan ya rahmakallah, mudahan Allah merahmatimu. Nah, jadi kemuliaan tadi yang para ulama tadi, satu adalah akan orang yang cerdas yang mengingat-ingat meninggal tadi akan diberi kemuliaan. Yang pertama, dia akan melaksanakan at-taubatan nasuha, bersungguh-sungguh bertobat, bersungguh-sungguh melakukan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun isok kita namanya manusia, kita bisa terlupa ulang. Sampai-sampai kan pernah sahabat datang lawan Ali, wahai Ali nih, sesungguhnya aku nih semalam bertobat, tapi hari ini aku mengulanginya lagi, berdosa ulang. Jadi bagaimana nih? Apakah aku termasuk orang yang taubatan nasuha, bersungguh-sungguh dalam taubat? Ya Ali, selama engkau memang bersungguh-sungguh, maka kalau dia bermaksud bertobat, bersungguh-sungguh lagi bertobat. Jadi sampai kapan wahai Ali ya? Benakuni ulang. Jadi sampai setan bosan menggodamu. Nah, bayangkan. Maka setan kan tidak bosan-bosan ya Allah, berarti kan bertobat terus. Namanya manusia kan hilap dan lupa. Bertobat ya Allah, tapi bersungguh-sungguh bertobatnya. Dan yang kedua ajar para ulama, akan diberikan Allah kemuliaan. Orang itu akan diberi aqalbu wal qanaah. Nah, apa maksudnya di sini? Akan diberi oleh Allah, ajar para ulama, ajar Imam An-Nawawi, orang tersebut akan diberi aqalbu wal qanaah, jadi hati yang selalu merasa cukup. Jadi hati ini selalu bersyukur. Diberi Allah. Makanya kan sungguh bahagia aja Rasulullah keadaan seorang mukmin. Setiap keadaannya apapun yang diberi Allah, baik A atau B, maka dia selalu bahagia. Jadi siapa yang bahagia itu aja Rasulullah? Wahai Rasulullah sahabat.
Ya Rasulullah, ialah orang yang apabila diberi hal-hal yang menyamankan baginya, maka dia bersyukur. Dan orang yang diberi hal-hal yang tidak nyaman baginya, nang kada nyaman, nang gundah gulana, nang sedih, nang dapat musibah, maka dia bersabar. Berarti itu sesungguhnya bahagia terus karenanya seorang mukmin. Berarti itu orang beriman ya Rasulullah. Dan salah satu caranya, amun hendak disebut orang beriman kita, ialah ya Rasulullah, 7 orang yang dapat naungan Allah, karena salah satunya ialah orang yang ketujuh mendatangi rumah-rumah Allah. Nabi mengatakan, aku hendak melihat aja Rasulullah, orang yang mukmin sesungguhnya, orang yang beriman sesungguhnya. Iya wahai, ya Rasulullah ya sahabat. Saksikanlah ya Rasulullah, apabila engkau melihat seorang muslim nang mundar mandir, bolak-balik juhur kelanggar, ajatur juhur kelanggar, awur dagangan kena asar kelanggar pulang, padahal harus jualan padan kantor awur. Bilang bulik kelanggar, hakun aja. Nah, jadi Nabi, saksikanlah bahwa sesungguhnya orang itu adalah orang yang beriman. Nah, kan kau melihat kita bukan membanggakan, kada membanggakan, kada maksudnya kita tuh kau bersemangat jadinya karena tahu padilahnya. Oh, hendak aja jadi orang beriman. Caranya itu salah satunya tadi. Ketujuh mendatangi rumah-rumah Allah. Jadi ini kalbu ini bahagia terus. Coba yang mun kita nang memikirkan dunia aja. Jadi Nabi, ikam tuh di baris sudah 2 lembah emas. Lembah emas tuh kayak apa lagi? Padahal berapa triliun gitu, 2 lembah nah. Bajilah 2 lembah. Amun orientasi engkau kepada dunia, iya nang sembahyang Jumat tadi ya, terlambat jo misalnya tuh, haur dunia aja misalnya, dunia. Maka engkau pasti akan minta lembah nang ketiga aja Nabi. Bayangkan. Pasti tidak habis-habisin dah. Kecuali apa? Kecuali tanah sudah menutupi lubang hidungmu. Berarti kecuali game berarti. Meninggal berarti. Munnya hanya kada hendak aja masih. Hendak terus. 2, 3 sudah, 4 sudah. Hendak terus, hendak lebih. Karena apa? Orientasi dunia. Kalau orientasi akhirat bisa juga diberi Allah 2, 3. Banyak misalnya harta. Tapi orientasi akhirat pasti, nah ini tidak melalaikan dalam hak keibadahannya. Mun perkara dunia ini siapa aja diberi Allah. Siapa diberi? Hatta orang ada Islam kan diberi Allah semuaan. Karena apa? Dunia ini bagi Allah kan kecil. Dan kita mudah-mudahan diberi juga. Tapi maksudnya di sini, walaupun kita diberi dunia, disempitkan dunia, di lapangan dunia ini, kita rela menjalani kehidupannya tidak lepas dari syariat agama kita. Nah, itu yang penting. Diberi Allah kebahagiaan, kita tetap pada kemuliaan kita. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi hal-hal yang kada nyaman, tetap juga rela kita. Banyak berdoa, banyak minta ampun, meminta Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita misalnya belum terkabul, banyak tetap di relnya. Yang orang yang kada di rel akhirat nih, diberi nang bahagia, ini bisa aja senang apa bahagia. Diberi nang hal yang kada nyaman, frustasi. Lalu menyabu ya misalnya tuh. Supaya bahagia kan, Pak. Padahal itu kan bahagia sempit sesaat. Atau misalnya untuk meminta kepada Allah karena malas meminta lawan Allah, koler sembahyang. Meminta lawan orang nang nah kan lawan pohon meminta misalnya lawan gunung. Nah kan karena malas meminta lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksudnya diberi hal yang kada nyaman ini lepas jalur sekalinya, atau bisa juga diberi hal nyaman lepas jalur juga. Diberi nang harta berlimpah akhirnya nang ulah nang lupa tempat diskotik misalnya tuh. Berpoya-poya apa mengundang kawan minum minuman keras misalnya. Nah kalau orang yang beriman Rasulullah ini diberi kemuliaan, bila inya dapat kebahagiaan tetap rel kebaikan, bila hal-hal yang kada nyaman tetap juga rel kebaikan. Nah salah satu caranya tadi ketujuh kita mendatangi rumah-rumah Allah. Nah dan yang ketiga tadi kemuliaannya orang yang selalu ya Allah nih aku nih mempersiapkan mati, maka diberikan Allah at-taufiq wal hidayah. Diberi Allah petunjuk untuk semangat beribadah. Ini Allah yang memberi kita petunjuk nih. Datang ke langgaran musola ke masjid, Allah yang memberi kita petunjuk. Tapi memang kita yang menyambutnya, menyambut seruan Allah, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Amun tayuh-tayuhnya lucut juga aja lah bangun subuh ini parai kita. Apalagi nang umur Pak Haji 70-an dah. Itu lucut bangun subuh, nah rengkot begana dulu. Itu memang kalau ada bermujahadah. Tapi kalau bermujahadah, Allah yang memudahkan kita. Nah, mudah tergolong kita nih termasuk
Orang-orang yang dimudahkan Allah melaksanakan ketaatan. Nah, yang termasuk yang cerdas tadi. Ya IQ berapakah? Yang penting kan kategorinya Nabi tadi memudahkan yang cerdas ialah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk bekalnya kena. Nah, dan termasuk nih kita nih. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, bersemangat kita beribadah, rajin bulan Ramadan kena. Tutup lawan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.